Syahril Ibrahim yang meninggal di Surako, tetapi kita peringati di sini 7 hidayah. Semoga insya Allah beliau husnul khatimah. Salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi serta salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, atas junjungan kita Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Ibu bapak, saudara-saudari, jamaah rahimakumullah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah mengundang saya dan datang di rumah tadi malam untuk memberikan tausiah nasihat agama pada malam ini. Walaupun saya punya acara di Goa malam ini, ya, karena kebetulan saya tanteng ke rumah, jadi saya ambil di sini dulu karena keluarga itu yang utama. Kalau nak kena susah, yang pertama tolong keluarga, bukan keluarga. Dan tetangga termasuk keluarga, makanya tidak boleh suka bermusuh-musuh dengan tetangga. Iya. Kalau sakit saya bestiku, kalau sakit yang datang jenguk tetangga, kalau meninggal yang datang melayat tetangga, yang dengarkan ceramah tetangga, yang makan kue tetangga, yang bungkus pulang tetangga. Makasih banyak. Saya Ustadz Ilo, penceramah TVRI Makassar, penceramah RRI Makassar, Wakil Ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Beringkalaya Makassar. Sebenarnya ini malam saya harus ke Goa untuk ceramah takziah juga, ada keluarga tapi telepon ya. Tapi ini datang di rumahku, saya pulang ceramah tadi malam setengah 11, tunggu siapa yang datang tadi malam itu? Oh kita, iya Pak Udin makan kentaki pagi tadi. Jamaah, dia mulai ceramah Jasil, nanti buka YouTube, tausiah lucu Makassar Ustadz Ilo, banyak di sana. Tapi tidak ada channel itu, teman-teman yang kasih masuk. Jamaah, yang pertama berapa bersaudara bunda? Oh, bapak tak meninggal ini? Iya. Jadi 6 anak orang anaknya yang bertengkar masalah harta warisan. Jadi hati berbori kan? Jangan bertengkar masalah harta warisan. Mal mayyitu fi qabrihi yu'adzibu bimaniha alaihi. Orang meninggal tersiksa gara-gara pertengkaran ahli waris di belakangnya. Jadi 6 orang anak jangan bertengkar. Nah, ada anaknya Ustaz 6, ada rumahnya di Surako rumahnya. Di Surako rumahnya 6 orang anaknya, bagi 6 di rumah. Yang tua dapat teras, kedua ruang tamu, ketiga kamar pertama, kedua kamar kedua, keempat dapat dapur, kelima dapur kedua, keenam dapat WC. Siapa nak keenam? Mananya? So kita, siapa nama tadi? Imran. Ye, Imran. Tapi dia bilang Imran biar masuk WC, tapi kalau mau kenci bayar ki. Si mau dong. Insya Allah. Saya minta doa minggu depan saya akan berangkat ke Jakarta bergabung dengan Ustadz Maulana. Insya Allah. Jadi saya mau foto-foto memang makin susah. Jamaah, saya salut ini. Kenapa tembus pandai kesuran? Tadi malam saya ceramah, alhamdulillah. Nakasih koran Amanda Bronis, bunda pulang. Amanda Bronis rasa pandang Bronis. Pulangku tadi malam, datang sebentar bilang apa ini? Iya, karena pernah tahu anak kasih orang Amanda Brownies rasa pandan, pas kebuka di rumah deh panada. Pak bungkusnya jadi sih. Jamaah, jamaah. Lanjut. Yang kedua, lunaskan utangnya. Nafsul mukmin mu'allaqatu bidaini hatta yuqta anhu alaihi. Jiwanya orang mukmin tergantung langit dan bumi kalau utang belum diselesaikan. Makanya bunda-bunda aku semua yang punya utang jilbab tanya ke suami tak. Ketahui tersangka ya. Ada biasa ibu-ibu kalau mau arisan katanya suaminya begitu naik, dan pernah bilang-bilang. Tapi saya salut di sini di daerah Daya ini, saya salut di sini. Masya Allah, kenapa? Lihat muka ibu-ibu semua pakai jilbab. Masya Allah. Iya, anakku kusuruh pakai jilbab tidak mau. Kalau laki-laki. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah, almarhum telah meninggal. Kata Quran, kullu nafsi. Berapa kali ceramah ini orang bunda? Ini saya ceramah. Masih pada
Oh, jadi ini terakhir nih. Oh iya, saya padat satu malam di sini ceramah nih. Iya, saya padatkan materi supaya ada di bawah ilmu pulang. Di alam arwah diambil perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Siapakah Tuhanmu? Roh menjawab qalu bala syahidana. Engkau adalah Tuhan kami. Inilah syahadat yang pertama di alam arwah. Semua pernah bersyahadat. Yuk, maka nak tabe kon. Harunan. Iya, pakintai. Masih lagi. Masih. Yang mana sang ini? Tidak. Ini paling enak-enak dulu kalau setelah gitu-gitu jangan. Kecil tak ini. Masya Allah. Siapa tadi namanya deh? Miftahu. Miftah itu pintu khair kebaikan, pintu kebaikan. Masya Allah. Jadi miftah itu sayang paling benar artinya adalah pintu. Kalau kunci itu bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau miftah itu miftahul nur, miftahul jannah, pintu kebaikan, pintu surga. Subhanallah. Kan itu bahasa Arab, ada bahasa resmi, ada bahasa Arab. Nah, contoh bahasa resminya ma ismuka. Itu bahasa Arabnya siapa namamu. Tapi kalau masmu bahasa Arab, nereni masmu. Tapi kalau bahasa resminya ma ismuka sama tadi. Miftah artinya pintu, kalau pasarannya adalah kunci. Jadi kau bagus, tidak mungkin ada kunci benar pintu. Jadi, Masya Allah. Jadi kau sudah sekali kau dalam artian dalam kebaikan. Tadi mengaji, tapi saya baik nak balik pandai. Coba ide inilah kori nasional. Miftahul khair yang tidak pernah tampil di TV. Jamaah, orang baik meninggal. Kenapa aku bilang baik? Di Sorako meninggal. Di sini ada akad. Baru DE yang yasinan majelis taklim dari mana bunda? Dari ke Papua. Tidak gampang ini. Masya Allah jauhnya ke sini. Iya. Naik kereta kan ini kan Planet Surian tuh. Planet Surian. Masya Allah. Baru yang mendengar ceramah semua orang beriman kepada Allah. Amin. Ini semua bercahaya wajahnya. Sinar lampu di atasnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernapas akan mencicipi kematian. Pak Ustaz mati tong. Protokol tidak ditahuan. Kenapa demikian? Pasti mati. Contohnya almarhum, berapa umurnya bapak saya? Berapa istrinya? Enggak apa-apa aku tanya. Jadi umurnya 60 menuju 60, kurang lebih 60 tahun, 64. Nabi kan 63, berarti bonusnya setahun. Kata Nabi, ditanya sahabat, ya Rasul, siapa yang terbaik hidup di dunia? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik umatku yang panjang umur, bagus pula amal perbuatan. Ya Rasul, siapa yang terburuk hidup di dunia? Kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk umatku yang panjang umurnya, buruk pula amal perbuatan. Maka bersyukurlah beliau sudah umurnya kurang lebih 64 tahun. Namanya lagi luar biasa, Syahrir Ibrahim. Syahrir Sahrul itu bulan, Ibrahim itu nama Nabi. Bagus sekali namanya. Dulu kan begitu orang tua. Kalau hari Jumat lahir Jumania, Jumadi, Jumasan kalau laki-laki. Iya begitu memang. Kalau hari Rabu perempuan Rabaia, Rabuana, Rabiati, kalau laki-laki Rabato. Begitu memang. Iya. Meningkat lagi, tambah luar biasa. Begitu lahir anaknya, bapaknya kebetulan Sendi, istrinya Ani, lahir anak Sendi, Sembo dan Ani. Masya Allah. Yang paling susah kalau suaminya Bastri, istri Koko, lahir anak Basko. Ika luru atau kurang segini. Nanti mau besti sarangnya. Jamaah, maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernapas akan mencicipi kematian, termasuk Pak Ustaz. Almarhum di alam barzah. Kata Quran, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Arwah berada di alam barzah sampai hari kiamat. Jadi kalau lihat almarhum Pak Syarif Ibrahim duduk. Ini kapan rumahnya nak jadi? Ya. Begitu duduk Pak Ibrahim di sini atau di terminal, sini duduk, itu bukan beliau, itu adalah jin yang menyerupai bentuknya almarhum. Kalau begini kondisinya kata Nabi, kau lihat dia, maka ayyaqra indal janazah bi fatihatil kitab, cepat-cepat gerimkan bacaan surah
Fatihah. Jangan kau seperti jamaah aku menikah datang di rumah. Haji mau kau menikah? Aku bilang turun mau di kantor KUA, berhenti menjadi imam. Nabi bilang minta tolong Pak Ustaz. Wanita di kantor KUA disuruh baca Fatihah di belakangnya wal asri. Saya di belakangnya lihat. Nah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Lupa di belakang apa aku bilang tamami. Lupa apa tantamida itu? Tantamida yang tadi malam antara apa? Oh temannya. Oh besti. Jamaah. Nggak marah Jaki. Nggak lanjut Jaki. Tambahi nih. Tambahi. Tambahi tahu nih. Oh sunar minumnya. Biasa ceramah karena kota ini udah tidak ada. Kayak nanti. Jauh aduh. Jamaah. Almarhum di alam bar sampai sekarang. Jangan dulu ketawa besti. Kalau ketawa tuhnya. Jam lagi satu jam lagi. Allahu Akbar. Itu pergi dicari. Jangan lagi lama. Jamaah yang Masya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak tumpunya. Yuk gak putih tas. Tapi ini ayah tadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk di alam rahim 120 hari lamanya Allah perintahkan malaikat tiupkan roh, catat 4 hal. Yaktubur rizki, rezeki tak. Ya, dicatat. Ajaluha baru ajal. Amaluha baru perbuatan. Yang keempat bahagia atau celaka. Summa yukhrijukum tiflan, dikeluarkan sebagai anak bayi sampai umur balik berlaku ketentuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. 10, 20, 30, 40 bahkan 100 bahkan lebih ujung-ujungnya pasti mati. Fa idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kata Allah dalam Quran bahwa kalau manusia sudah sampai ajalnya tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Jadi persoalan bukan mati ditakutkan tapi kehidupan setelah mati. Ustaz tetangga aku tuh pagi-pagi masak siang-siang duduk di balik-balik gosip ya sama-sama malam meninggal. Aku bilang tidak usah kaget. Yang kaget kalau malam meninggal, pagi pergi gosip, siang pergi mencuci. Tidak ada yang abadi. Besok malam saya ceramah di Pondok Asri 3 Sudiah, takziah besok malam Pondok Asri. Lusa hari Jumat malam Sabtu saya ceramah tasbih jadi pondok, tolong jadi pondok. Tidak ada yang abadi, pasti mati semua. Makanya kalau ada orang sakarat dianjurkan bacakan Yasin. Iqra'u ala mautakum surah Yasin. Tadi bunda-bunda bacakan Yasin. Kata Nabi, man qara'a Yasin fi lailah, siapa yang bacakan Yasin di malam hari, asbaha maghfirullah, sebelum subuh sudah diampuni dosa. Maka beruntunglah ibu-ibu yang seragam, mudah-mudahan sudah lunas. Mantap. Yang di sana ini ya, bukan di sini. Oh, SD. Alhamdulillah. Apa kita bukan? Jamaah insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Jamaah aja kita. Ini bisa tiktok kalau mari gitu. Ada kan itu biasa jilbab, mantap jilbabnya kawin. Ada yang pakai jilbab itu luar biasa. Jilbab model sakaratun mau 3 kali nak konde di leherna bunda. Baru pakai konde 7 bros 1 2 3 4 5 6 7 matang khusus ambil kalian. Yang paling parah putih mukanya coklat leherna. Pemunian talang. Ada tuh kayak pemunian talang di depan dia putih coklat. Nah kata salah. Putih hitam. Dia pakai topi kawat gigi. Nabi lebih teman. Assalamualaikum kawat gigi baru. Ada kecendol. Awas kau jatuh gigi palsu. Jamaah. Kemudian kalau ada orang yang tak buka matanya kalau sakarat bakal meninggal, jangan khawatir kata Nabi. Kenapa? Fa innal basara yatba'u, pandangannya orang mati itu mengikuti keluar arahnya roh.
Jadi kalau tak buka matanya itu orang mati, ya kata Nabi, nah lihat kita tempatnya itu. Lan yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina musiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannati awin nar. Tidaklah seseorang dikeluarkan ruhnya di waktu sakaratul maut kecuali Allah tampakkan baginya surga atau neraka. Maka tak buka matanya biasa kalau mati, kenapa? Diperlihatkan tempatnya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Quran Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang mengatakan Tuhannya Rabbnya adalah Allah, kemudian beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, di waktu sakarat datang malaikat berbisik ke telinganya, alla takhafu, jangan takut. Wahai sahabat Ibrahim, jangan takut. Walah tasanud, dan tongki bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tatap di surga yang Allah telah janjikan kepada aku. Makanya terkadang orang kalau mati tak buka lebar matanya, terbuka lebar. Kalau terbuka lebar berarti lihat rohnya keluar, bahkan dilihat tempatnya. Makanya kalau begini kondisinya kata Nabi, cepat-cepat tutup matanya orang meninggal yang terbuka itu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, doa menutup mata orang mati. Masih tak buka, tambah 7 kali baca. InsyaAllah tak tutup itu. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Masih tak buka, lari. Kita boleh mati na belender. Allahu Akbar walillahilhamd. Jamaah anaknya menang ngarum ya. Jo, makanya tadi ko nanti na. Jamaah. Oh jamaah. Tidak lama-lama jadi ceramah sebentar ya. Tunggu bisa 10 menit main baru pulang. Allahu Akbar walillahilhamd. Kemudian apalagi berikutnya yang saya mengingatkan, usahakan ada rezekinya bunda. Siapa namanya bunda anaknya? Iya, nomor berapa Ki? Pertama, yang paling bungsu. Di mana kerja? Di mana kerja? Belum. Masih kuliah. Iya, kita di mana kerja bunda? Ya, kerja di Indonesia. Ada rezekinya bunda, masuk di masjid, kasih masuk air minum atas nama orang tua. Ya, makanan, bagi makanan untuk nama orang tua. Kenapa? Sedekah yang paling cepat sampai makanan dan minuman. Sebagaimana Nabi datang, sahabat, ya Rasul, meninggal ibuku, bolehkah bersedekah? Kata Nabi, na'am. Pemuda itu menggali sumur, dia wakafkan airnya. Dasar umum boleh bersedekah makanan dan minuman. Kalau uang dikasih orang belum tentu sampai. Boleh jadi, dia kasih beli chip domino, big win, super win, mega win, jackpot, skater, free fire. Kenapa aku tahu Ki? Ada tongki chipku. Sisa jadi. Jamaah, lanjut. Wa innaka latasduqu amma yatika bisadaqatin fayaji'u biha minal malaikati fi atbaqi min nur. Kalau anak-anaknya, keluarganya ingin bersedekah dengan tujuan sampai pahalanya kepada orang meninggal, maka datanglah para malaikat membawa pahala sedekah yang terbungkus dari cahaya. Fayaqumu ala rasibil kabrihi, berdirilah malaikat di samping kuburannya Fasyaril Ibrahim, berkata ruhnya itu berkata kalau dikasih sedekah. Apa kata ruhnya? Jazaallahu ahli anni khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan anak-anakku di belakang hari. Jadi ada rezekinya bunda, masukkan air minum di masjid. Ya, biar di sana meninggal, di sini samping. Ya, ada rezekinya sedekah Jumat, berbagi makanan, beli bagi mungkin 10 dos, bawa karena yang di jalanan di sana. Iya. Kenapa demikian? Apalagi makanan itu kalau sedekah langsung nama kamu sampai langsung pahalanya. Makanya kata Nabi, kalau dikasih ke sesuatu, nak kau niatkan kebaikannya untuk orang mati, minimal bacakan apa yang kau tahu, masyita wali masyita. Ambillah Quran apa yang mudah bagi. Tidak ku hafal ke Al-Fatihah, alhamdulillah itu. Tidak ku hafal itu juga alhamdulillah, mati lalu. Tidak ada sekali itu kau. Ustaz, kul huwa je tahu itu. Man qara'a kul huwallahu ahad salata maratin faka'annama qur'ana ajma'a. Siapa seseorang yang mengirimkan bacaan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, 3 kali berulang untuk orang mati, maka insyaallah dapatlah tekota. Maka mendapatkan kebaikan albarakah. Tersinggung punya rumah. Saya memang kutanya, memang mana rata-rata yang tersinggung dengan perkataanku, nabur nabombik kak, namun suah 3 hari mati. Waspada kalau ini kebombik. Ya kebetulan sampai aja lah, salah paham. Jamaah,
Kemudian kalau ada orang mati, cepat-cepat pergi keluar. Jangan pergi gosip di situ. Kebiasa orang mati di situ, gosip tongi di dalam. Orang mati, gosip di sini ada orang. Kebetulan yang gosip kan namanya Nana sama Nandi. Nana, kenapa itu rumah itu di luar? Tak tahu mi, dari belanja, ketemu sama Bombena, musuhnya, saya kepala anak itu Tommy bawa ki mati. Bilang Nani, ya mana Bombena kan musuhnya? Ya bilang jam aku khawatir, yang kau tunjuk nanti nak tahu ki, lihat bibirku. Bibirnya digoi. Waktu Nabi Isra wal Mi'raj, ada orang dicakar-cakar wajahnya. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, faqala man haula? Alhamdulillah, di kota 4. Makasih banyak untuk ketersinggungan ini. Alhamdulillah. Tak dua tadi ya kan? Dua kita dua. Memang begitu. Iya. Jamaah, sampai mana tadi? Tikut. Allahu Akbar wa lillahi. Tak dua-dua, dua-dua. Aku ganti lagi materi aku lupa. Gara-gara tikut. Oh gosip. Nabi melihat ada orang dicakar-cakar wajahnya. Faqala man haula ya Jibril? Jibril, siapa mereka ya Jibril? Kata malaikat Jibril, haula alladziina ya'kuluna lahuman nas wa yakauna fi aradihim. Itulah contoh umatmu ya Muhammad yang suka menceritakan kejelekan saudaranya sendiri. Makanya kalau ada lihat orang keburukannya tidak usah mencari, karena kebetulan Allah tutup gaibnya. Tidak usah, karena ada biasa begitu perempuan masuk ke kelompok ICI, Ikatan Jodoh Capila Indonesia. Perempuan laki-laki masuk ke kelompok Facebook Persatuan Burani Kampidokan. Itu paling banyak. Jangan maki, apalagi anaknya orang pusing, anak itu mau pusing. Jangan anak orang katalak bukan katalak tahu. Karena biasa kan begitu, pintar kena gosip anaknya orang baru terdapat tahu anaknya sendiri. Anaknya anu tuh sembarang kucing. Anakku saya tenangi di rumah dari kucing. Kamu masih kaya anu? Makanya. Dia bilang tidak bisa. Tamat miseng mah tenangin cewek, kata tamat miseng mah cewek mi tenangi di rumah dari kucing. Kajian lagi. Si mau kok. Maka kalau cantik tidak apa-apa juga sih. Ngeri kang isi sama jenis taklim di kota saya mana banyak. Ya gue tahu nih, yakin nih terimbas bagus jadi company itu. Nah hitungin bilang sampai dua di kota. Baru 4 hari. Salah nggak mesti tambah air. Bercanda aja bercanda. Jamaah baca doa mungkin capek mak. Lanjut. Tambah kita tambah. Pernah itu ustaz ceramah di masjid karena surga dan neraka bahas menyantu orang selalu surga dan neraka bahas tak pulang satu pulang satu pulang satu mami tinggal di masjid. Dia bilang Pak Ustaz, kenapa lu tinggal kau yang lain pulang? Dia bilang saya pegang kunci masjid Pak Ustaz. Makanya itu kenapa kau mesti kita ceramah kaliter. Makanya tidak boleh tongi juga, tidak boleh juga itu orang kalau misalnya jarang baru terlalu serius. Orang mati tahu baru serius kita mau menangis ke orang, betul? Orang mati tahu kita juga takut tuh. Makanya kita menghibur saja. Kata Nabi, "Mami mukmin yu'assi akahu bi musibah illa kasabullahu azza wa jalla min hulal karamati yaumil qiyamah." Tidaklah seseorang mukmin datang bertaziah mendoakan almarhumah menghibur keluarga yang ditinggalkan, maka Allah akan berikan pakaian kemuliaan kebesaran kelak di yaumil qiyamah. Bahkan kata Nabi, kalau ada begini kondisi, kafabil mauti wa'idha, jadikan mati nasihat pelajaran bagi anda. Ada nih orang mati, kemudian Nabi ajarkan bacakan Yasin. Tadi Bunda sudah bacakan, mantap majelis taklim pembantu. Iqra wala mautakum surat Yasin. Bacakan orang yang sakaratul maut atau orang mati itu Yasin. Karena kata mautakum bisa diartikan orang sakarat dan bisa diartikan orang yang sudah meninggal. Hakikatnya orang tidak meninggal, hanya berpindah alam. Kemudian kalau sudah begitu meninggal, Nabi anjurkan, ya Nabi katakan, iqra'u, bacakanlah, tuntun lakinu mautakum la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, tuntun la ilaha illallah, besar-besarkan suaramu.
Kenapa? Karena setan hari itu ingin menggoda. Kalau kita besar suara, mereka lari terbirit-birit. Makanya kalau orang azan dikeraskan suara, dikuatkan supaya setan lari terbirit-birit. Sama kalau orang baca talqin, orang yang sakarat, besarkan la ilaha illallah. Ayo Pak, ikuti Pak. Kan biasa orang bici-bici, dia dua orang ji. Kebetulan neneknya yang sakarat, cucunya bici-bici. Ini la ilaha illallah. Ini bilang diri kan, tidak kudu kan. Kenapa kau ayu? Mau begitu bisik-bisik kau? Apa dia bilang? Lah, iya, dia bilang, iya, dia bilang sebentar bapak tidak kuning kan ayu. Begitu. Jamaah, oh jamaah. Baru dia menangis kalau orang mati boleh. Ini Muhammad menangis waktu meninggal anaknya. Yang tidak boleh adalah meraung-raung api toto. Apa dibilang itu? Nihaya. Oh kudo, kenapa kau mati Pak? Bukan saya. Kalau kau mati juga setengah mati gali kuburan orang. Kan tengok. Masya Allah. Artinya begini saya. Silakan bersedih, tapi jangan keluar kata-kata yang menghardik dan prasangka buruk kepada Allah. Karena mati pasti hak akan adanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernapas mencicipi kematian. Makanya tadi Miftahul Khair mengatakan ayat membaca ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan sholat adalah penolong. Sama dengan rumah tangga. Ini resepnya kalau tidak mau bercerai. Ini resepnya. Kalau marah suamimu tenang yang satu aman itu. Kalau marah istrimu tenang mau. Kenapa demikian? Itu istri biar marah bagaimana tidak pernah melupakan tanggal gajian suaminya. Makanya ibu, kutanya kenapa pelakor lebih kejam daripada begal. Kalau pulang suami ini ibu pakin takmi mami. Assalamualaikum, mama kasih kode. Waalaikumsalam papa, kemon. Ini suami kekesan pagi kita. Jamaah, oh jamaah. Masuk di alam barzakh 12 kelompok dibangkitkan di kubur. Yang pertama ada orang putus tangan, putus kaki. Fakalaman haula, siapa mereka? Orang-orang yang suka bombets. Orang-orang yang suka baku musuh-musuh. Termasuk dengan suami istri sedikit baku musuh-musuh, baku bombet isi. Pagi bertengkar, siang bertengkar, malam bertengkar, subuh keramas. Apa ini? Masa marah? Iya, paling gue salaman minta. Biar kita benar membetin bakal di sana. Maaf Kang Nak. Maaf Kang Nak. Kenapa memang kok yang pemarah pernah kan lewat gue bilang kau samudra. Apa itu? Sakulut Muhammad Rasul. Jaga-jaga itu mulut doang. Maka dihargai, hargai juga orang. Maka disayang, sayangi orang. Makanya perempuan itu tidak bisa dikerasi. Perempuan itu lembut, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bukan lurus. Dia bengkok. Kalau dikasih lurus patah, ikuti alurnya kalau perempuan. Yang ku tantang, apa mau biar dia penting sebentar, nak kasih apa yang mau. Itu perempuan perempuan. Ikuti maunya, sebentar tunggu itu. Itu gue bilang betul, nak kau tersangka. Si mau kok. Betul. Jamaah. Oh jamaah. Kemudian kalau kesalahannya almarhum maafkan saya. Yang kau ada musuh-musuh di kata Quran, wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Jangan simpan dendam di hatimu terhadap saudaramu yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Jadi tidak boleh kita musuh-musuh. Yang terakhir, secara materi jam 8 lewat 10. Sekarang kurang 10 jam 9. 1 jam. Nggak dirasa itu? Jago. 1 jam tidak dirasa. Kita setengah mati karena bosan dulu buka-buka. Pusing tuh, tadi pusing baru datang. Pausas masuk. Cara kita makan ada 7 bosan. Tapi biasa tuh kalau datang pas basi maka tadi Ustaz makan iya makasih. Tenang ini tidak was-was. Masya Allah, ku tertandai gue. Bercanda jadi bercanda. Kalau persoalan kue mau kisi jauh nak jauh nak mau kisi kalau masalah kue dos. Untuk dos di sini 21, 2 kue 1 minum. Kadang 31. Upah. Ada tuh pernah kasih ke begitu dos. Banyak nak kasih kan. Satu yang apa warna kantong merah ya banyak isinya tuh. Tas 10. Mau ku saya kalau dos begitu kasih Pak Ustaz 1 kami dosna.
Itu juga kuena. Para apa masuk? Air minumnya kan ada minum GS saat itu. Kasih keluar paru-paru mau tamat tali. Tidak guna apa. Jamaah. Oh jamaah. Makanya anaknya bagus sayang. Jangan bertengkar. Kata orang kalau bertengkar kina dari bapak masih hidup mama. Nah, alhamdulillah mama rawat mama dengan baik. Siapa lagi namanya saya? Namanya Imran. Imran. Kalau itu Imran surah Al-Quran saya. Surah Al-Imran. Kau paling bagus sih. Masya Allah. Mau apa jelpati? Mau apa jelpati? Iya, apa lagi? Kalau dari bilang mama, ini paling bagus itu. Imran, mau ku nak makan ayam yang dikasih terigu, berarti kan cacing bro. Jadi kan cepat. Di daya ada sepeda dijual. Tidak ada dijual di daya Ustaz. Itu kan taki. Telepon 14022. Halo, assalamualaikum Imran. KFC, mau beli ayam Imran? Tidak, mau kasih bit yang bangku. Allahu Akbar walillahil hamd. Hidup ini singkat, walal akhiratu khairu abqa. Kehidupan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka saya ingatkan kepada para jamaah, taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, jangkit mati sebelum dalam keadaan muslim yang sejati. Takwa tawaduk mafatunalih, sama semua di hadapan Allah. Kata Rasul dalam hadis, innallaha yansuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yansuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah menatap harta pangkat dan jabatan, yang dia tatap adalah hati dan perbuatan. Jangan pernah pilih-pilih merek dalam berteman, karena semua itu insya Allah akan membawa kebaikan sepanjang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat orang beriman adalah qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Jangan suka berkeluh kesah. Akun rani kata nama kasar kan. Seorang istri bak mengeluh sama suaminya. Lihat kepai, samping rumah diganti mesin rumahnya, diganti mesin kulkasnya, diganti motornya pak. Kita rumah belum diganti motor, belum diganti jika. Tapi bilang suaminya, kenapa kok tahun depan ku ganti istri. Mau. Yang juga mengeluh. Yang terakhir adalah wara'ah, merasa hati-hati. Hidup ini singkat, tujuannya kita dihidupkan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan engkau manusia dan jin kecuali menyembah kepada Allah. Kalau begitu, mari kita buktikan bagaimana caranya. Dirikanlah ibadah sesuai dengan kemampuan kita, mengikuti sunnah Nabi. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Ibrahim ayat 40. Semoga kita istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gelar yang terakhir sekarang ILO, sarjana pendidikan Islam, masuk S2, ujung-ujungnya pasti almarhum ILO. Betul? Apa yang kau sombongkan? Baju yang terakhir kaci kain kapan? Coba-coba dengarkan ceramah takziah pakai kaci, coba-coba di sini. Ikat di atas. Duduk lari orang semua, termasuk ustaz. Ini dipasukan sama keluarga. Jamaah, mobilmu yang terakhir apa keranda mayat? Mobil di sini bagus bikin bunyinya, kalau klakson itu, mobilku saya hitam sigar. Kalau bunyi klaksonnya, lugas kemarin. Ya saya mau tanya, jangan sombong besti, hidup pokoknya basic syukur. Ceramah kasamu sesemulanya di Sudiang BPI sini. SPBU Sudiang, apa namanya Bilo, itu kalau basic pokoknya banyak umur. Kenapa? Irit-irit pakai nafas. Sembunyi dalam. Maka beruntunglah hidup pokoknya. Hidup pokoknya. Yang bilang juga pokoknya. Biar pokoknya kalau laku begitu. Daripada gas tur lagi, gadis tur Republik Indonesia. Jamaah. Oh jamaah, jangan marah. Mau cepat dapat jodoh, saya kasih doa. Mau cepat dapat jodoh? Mau ki? Jangan kuru-kuruan. Sambil kasih doa sebentar, WA kan, kasih doa. Kemarin ada orang dari Madinah, Ustaz, belum menikah. Saya kasih doa, aku bilang ini air kau mandikan dan terjun. Alhamdulillah, satu minggu kemudian ada Ustaz, ada bila amar kan? Alhamdulillah, sebuah lamar. Kita sebuah yang penting itu ada warna. Sekarang Sulawesi keras dalam apa jadi tamu undangan. Nyanyi. Renyuk-renyuknya. Jamaah. Oh jamaah. Nah, subhanallah. Kemudian dimanapun kita berada, kalau sudah datang kematian tidak bisa mundur dan tidak bisa mati. Allah sembunyikan 3 rasa kematian. 1, rusak dimaikan. Jamaah,
Tidak apa-apa. Jamaah, yang pertama Allah sembunyikan carata mati. Ada yang tahu mati bagaimana orang? Bagaimana? Bagus kematian Ustaz. Kenapa? Dalam masjid. Alhamdulillah, kenapa yang muncul kecelingan di masjid. Yang kedua Allah sembunyikan. Kenapa diundang? Kita kurasa jamaah luar biasa. Ada tuh orang meninggal tahu berdiri malu dan meninggal di pinggir jalan penjual paran laudai. Napa waskur? Maka sopan ki bagus ki lagi nah belum tentu orang bagus sama kita. Apalagi kalau kurang ajar sekali juga seorang tadi dia mulutnya. Terus sedikit jamu teh bising. Sedikit gamus bising. Tahu gamus gabungan buka susah. Subhanallah. Nah biar kecil rumah anu kalau luas di hatinya punya rumah tapi buat apa rumah ini mewah kalau begini juga. Ini apa ini? Kita wipe nang jamaah. Oh jamaah. Lihat mau tahu almarhum di Surako meninggal. Artis-artis teh mewari nang ini pala gosip lihat lagi yang dengar ceramah deh semua gaul na semua masuk Pak Ustadz lagi ada pendampingnya tadi dengan ketenangannya menantikan tegota jamaah oh jamaah lanjut orang baik meninggal banyak datang lorong-lorong lihat mau gue arti biasa kalau gelap-gelap ini lorong-lorong masuk ada wartawan dari Sorok Kabaran Hukumat kalian tahu itu. Tapi itu tidak banyak orang mendengar berarti orang baik. Pernah kan ceramah pejabat DPR yang meninggal ini DPR yang mendengarkan ceramah 9 orang. Karena bisa hujan-hujan. Maka yang saya mengingatkan Allah itu yang memberikan kita hidup ini adalah beribadah kepada. Maka yang saya mengingatkan sekali lagi silakan tertawa, yang penting ingat Allah Subhanahu wa taala. Inna malakal maut yanzuru ilal ibad sab'ina marrati kulli yaum. Malaikat maut menatap wajah hamba Allah sebanyak 70 kali sehari semalam. Dan paling suka malaikat maut di belakang dekat pohon mangga. Oleh karena dia main di belakang Allah Subhanahu wa taala. Waspada ke di belakang. Apalagi yang cukup-cukup, apalagi yang di atas motor kan, yang di sana bukan di sini. Di tiap malam acara takziah, besok pondok asri 3 takziah lagi, lusa dia pun tu takziah lagi, malam Senin Mambue Maros takziah lagi. Tiap 1 minggu ini berturut-turut takziah. Tadi malam di mana? Di kota. Kemarin dulu di mana itu? Pokoknya tiap malam. Makanya biasa kalau pulang aku tanya itu istriku. Kebetulan istriku 3 anaknya. 3 anak sudah. Makanya aku tunggu dulu. Jamaah. Oh jamaah. Jadi aku tanya nanti kalau mati kak sholat ki. Nabi lebih biasa anakku kapan ki mati? Mulut nu. Kanak-kanak. Kanak-kanak. Sekarang kita liwat-liwat ya, ini foto-fotoin ya. Saya dulu kalau waktu pulang pondok pesantren, itu kan bapak wanita muna datang apa yang bilang jangan matanya melotot, takut cinta, begini matanya, gue takut makin doa belakang karena tamu Pak Haji. Sekarang anakku, ada tamu Pak Ustaz datang, Masya Allah aku melotot mata aku datang, bapak ada masuk di mata. Lihat kok sekarang tiba-tiba dan ada. Kami memang dulu kita kalau masuk di rumahnya orang tua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang anak gaulnya begitu masuk, samlek, samlek mah, mama juga gaul, wah samlek coy. Hadirin jamaah yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semua yang saya mengingatkan, ingatlah kematianmu sebelum itu datang, perbekali diri. Sebaik-baik bekal adalah takut min khasyatillah kepada Allah, laksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan sesuai dengan contoh yang diseriatkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk wal irsyad, diselamatkan dari dunia maupun akhirat. Sebagaimana Bunda tadi baca Yasin, dirikikan dengan doa sapu jagat. Rabbana atina
fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maafkan kesalahan Syarif Ibrahim, semoga beliau husnul khatimah, sabar di semua keluarganya. Ista'inu bis sabri was salah, kembali saya ingatkan, jadikan sabar dan salat adalah penolong kalian. Allah melindungi, menghindarkan dari mara bahaya, dan kita semua dirahmati dalam kebaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'mahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ya Allah, ampuni dosanya Pak Syarif Ibrahim, jadikan kuburnya taman surga, luaskan kuburnya, hindarkan daripada lubang-lubang api neraka, berikan kesabaran ketabahan bagi keluarganya. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Susan Ruh Almarhum Syarif Ibrahim. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya Ismail Usman atau Ustadz Ilo dari Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Makassar FKMPM yang diketuai Dr. Muhammad Ilyas MAG. Di forum mubalik yang kami pegang ada sekitar 60 mubalik yang bergabung. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan Allah sehat wal afiat saat beribadah. Semakin kita giat untuk kembali mencari bahwa kita hidup dunia hanya sementara, maka pergunakan sebaik-baik bekal untuk menuju kepada Allah dengan apa? Taat beribadah kepada Allah. Terima kasih banyak. Kalau ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh berjumpa kembali. Kalau ada cincin patah, jangan simpan dalam lemari. Kalau emas, bawa ke pegadaian daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.